Jadi yang pasti outputnya itu pada kaki emitter, karena ini mengacu pada kaidah emitter follower atau pengikut emitter ya. Jadi nilai tegangan pada basis itu sama dengan nilai tegangan pada emitter. Nah, untuk groundingnya di emitter, untuk output juga di emitter. Nah, ini teman-teman juga masih ada bingung ya, karena ada berbagai macam. Ada yang groundingnya itu pada kolektor, ada yang groundingnya pada emitter. Jadi kita ambil sesuai dengan modul, untuk groundingnya itu pada emitter, kaki emitter, dan outputnya juga pada kaki emitter. Jadi secara langsung. Gerak ya, seperti saya. Gerak. Oke. Ya, kita lanjut pada fokus kita, yaitu penguatan transistor kolektor bersama. Maaf, ini salah. Oh ya, emitter follower kita sebutkan ya. Jadi kata lain dari common collector itu emitter follower yang tadi disebutkan tadi oleh saya pada emitter. Jadi mengikut pada basis dan emitter follower. Nah, secara definitif ya, secara definisi konfigurasi common collector itu memiliki sifat dan fungsi yang mana berlawanan dengan common base atau basis bersama. Dan saya sudah jelaskan juga, jika pada base itu yang dikuatkan adalah tegangannya, jadi untuk secara ini AV-nya ya, atau penguatannya AV-nya itu diperkuat, tapi arusnya tidak, atau AI. Nah, sedangkan pada common collector itu yang dikuatkan adalah arus, tetapi tegangannya tidak dikuatkan. Itu dan melakukan yang namanya penguatan tegangan. Nah, pada konfigurasi ini atau common collector ini yang juga disebut dengan emitter follower. Nah, kenapa disebut demikian? Itu udah ada di TP ya. Itu teman-teman juga sudah paham mungkin. Dimana karena tegangan sinyal output pada emitter itu hampir sama dengan tegangan input pada basis. Nah, mengapa demikian? Karena kita menaik lagi pada prinsip kerja transistor NPN ya. Teman-teman sudah paham juga prinsip kerja, ataupun bisa teman-teman pada datasheetnya, datasheet pada transistor NPN itu dimana dua semikonduktor, yaitu semikonduktor basis kolektor, semikonduktor basis emitter. Nah, ini yang menuju pada pembahasan kita kali ini, di mana pada semikonduktor basis dan juga emitter itu sifatnya bias maju. Jadi tegangan antara basis dan juga tegangan antara emitter, jadi masukkan basis dan keluar emitter sama tegangan. Jadi di situ tidak ada yang namanya nilai penguatan tegangan. Nah, itu karena basis dan emitter sama. Karena kan kita lihat juga input dari basis, output dari emitter, jadi tidak ada yang penguatan tegangan. Ini untuk sifat dan karakteristiknya. Dimana memiliki impedansi keluaran yang rendah, sedangkan impedansi masukan itu tinggi. Nilai impedansinya itu sangat rendah ketika di output, ketika di inputnya sangat tinggi. Ya, masukan tinggi. Nah, kemudian untuk penguatan daya pada konfigurasi common collector relatif rendah, sehingga ini digunakan sebagai buffer atau penyangga. Nah, untuk buffer atau penyangga, jadi satu sekali konfigurasi common collector ini sebagai buffer atau penyangga. Kemudian untuk sinyal masukan keluarnya satu fase. Nah, berbeda dengan common emitter yang dimana berkebalikan, berbeda sudut fasenya itu 180 derajat. Sedangkan pada common collector ini tidak ada yang namanya perbedaan fase. Jadi beda fasanya 0 derajat. Jadi sama antara input dan juga output. Nah, sering juga disebut dengan pengikut emitter. Nah, untuk prinsip kerjanya, hafalnya ini ya, saya singkat saja supaya lebih jelas. Pada konfigurasi common collector ini, input diumpankan ke basis. Ya, input diumpankan ke basis dan memperoleh dari emitter. Dari emitter ya, jadi yang diambil dari kaki emitter. Kemudian untuk kolektornya itu bisa dalam dua keadaan, yaitu di-groundkan dan sebagai satu daya. Nah, di sini diambil itu kolektor sebagai inputan satu daya. Jadi nilai voltase satu daya yang 5 volt itu
Jadi ada dua keadaan, bisa jadi grounding ataupun bisa jadi input atau daya. Ya, simpel sih. Ini untuk gambaran kayaknya sama yang di modul, saya ambil dari modul. Nah, ya. Oke, gambar seperti ini hampir sama ya dengan teman MH, hanya saja yang berbeda itu pada nilai CE ya. Ketika kemarin itu ada dengan CE dan tanpa CE, untuk ini tidak ada, jadi langsung saja dan lebih sederhana kelihatan juga. Untuk minyak keluarannya ketika kemarin saya coba ya, itu tidak ada pergeseran, cuman ini pergeseran itu hanya waktu saja ya, karena input itu kan langsung, dengan output itu kan ada delay sedikit, karena di situ ada kapasitor sebagai charge dan discharge. Jadi pengisian muatan terlebih dahulu kemudian dikeluarkan. Untuk perbedaan fase tidak ada. Nah, ini untuk biru itu input, merah itu output. Bisa dilihat bahasanya ini adanya nilai penguatan, merah itu semakin tinggi. Saja mungkin ya. Untuk rumus mah lebih simpel ya. Rumus hanya penguatan A dan juga nilai impedansi. Sudah ada di tabel juga, tinggal kalian masukkan. Oke, kita move dulu ya ke modulnya supaya teman-teman jelas juga. Sudah ada modulnya. Sudah ada belum? Ada Kak. Nah, belum pada bangun ya. Oke. Ini ya untuk rangkaiannya tadi juga sudah ada di PPT. Nah, untuk sketnya tinggal kalian gambar saja pada laporan, bisa di screenshot ataupun kalian gambar manual nggak masalah. Kalau gambar manual jelas ya, supaya kita maksanya lebih jelas juga. Kemudian untuk pengisian tabelnya lebih sederhana dibandingkan modul kemarin. Nah, tidak ada ya kapasitor E atau C ya. Kalau di sini ada C, tidak ada, jadi lebih sederhana. Tabel juga lebih sedikit. Bisa nilai input dan juga outputnya, jadi kalian bandingkan gitu ya, apakah ada penguatan atau tidak. Kalau secara teori, kalau secara teori tidak ada penguatan ketika tegangan, tapi harus ada. Ini untuk nilai impedansinya, ini rumusnya Zin, ini kali 1 ya, bukan kali I. Jadi PA aksen minus PA aksen kali 1, bukan I kali 1. Sama juga untuk impedansi outputnya. Sudah, seperti itu saja. Pertanyaannya kalian masukkan di laporan. Laporan pun sederhana, tidak ada hitungan rumus dan sebagainya. Cuman lebih ditekankan pada analisa kalian, analisa pada yang namanya kemungkinan. Oke, ini cukup ya untuk pembahasan. Mungkin saya buka pertanyaan ataupun ada yang ingin masukkan ke pertanyaan, silakan. Izin bertanya Kak. Ya, silakan. Untuk aplikasi simulasinya menggunakan aplikasi apa ya Kak? Simulasinya kemarin saya coba di Livewire juga bisa ya. Silahkan mau pakai Proteus atau Livewire. Cuman kalau Proteus itu saya suka kesulitan tuh di bagian oscilloscope sinyalnya. Kadang-kadang tidak sesuai gitu. Kalau jadi ketika menggunakan oscilloscope saya biasanya menggunakan Livewire. Cuman itu terserah sama kalian, bebas. Enaknya pakai apa silahkan. Livewire juga bisa. Proteus suka. Ataupun pakai simulasi lain juga nggak masalah. Misalkan rangkaiannya sama, nilainya sama,
juga sinyal juga jelas kelihatan. Ada lagi? Ini yang udah masuk, ini kan nggak semua masuk ya. Nah, saya pertanyaan aja. Oke, ada lagi nggak? Oh ya Kang, untuk pengumpulannya masih sama Kang? Sama-sama, masih sama. 1 minggu setelah praktikum. Kalau kena lebaran tanggal berapa sih? Kemungkinan tanggal 14 kan lebaran. 14 tuh hari? 13, 14 kan. 14, 15. Hari Jumat atau Kamis ya? Nantilah kita bicara lagi ya di Aslek gimana enaknya. Karena kita juga kan sama juga lebaran ya. Kita juga sama ada satu sama kita meriksa laporan kalian. Jadi kita cari solusi biar sama-sama enak. Cuman yang pasti nggak terlalu lama ya, takutnya itu malah juga gitu. Karena tiada, kalau nggak salah libur lebaran tuh hanya 3 hari ya. Melihat di kalender akademik, cuma nggak tahu, takut salah. Nggak sampai seminggu kalau nggak salah untuk libur lebaran kalau melihat dari kalender akademik UIN itu. Jadi lebih cepat untuk kuliah lagi. Nah, setelah itu masuk lagi ke modul 8. Setelah itu UAS ya. Modul 8 terakhir, lalu UAS. Udah beres untuk praktikum ada segala. Gimana ada lagi? Izin tanya Kang. Iya. Yang tabel 1 itu ada 2 nomor. Maksudnya gimana ya Kang? Ada keadaan tertentu. Oh, ini kan ketika inputannya atur saja bebas. Kan di sini contohnya VA-nya 20 mV. Nah, pada nomor 2-nya bebas mau misalkan 100 mV ataupun 1 volt. Nah, sama catatan ya, kalau pakai wire untuk nilai Hz-nya itu 1 kHz nggak bisa kebaca. Jadi pakainya 1 Hz. Cuma nggak tahu kalau Proteus. Coba sesuaikan. Jadi pada generator sinyalnya ya, ini kan pakai generator sinyal atau inputannya. Hati-hati itu, terutama di bagian frekuensi. Soalnya ketika ada bagian tertentu itu nggak bisa terbaca. Ketika frekuensinya tinggi, nggak bisa terbaca. Jadi ada kesini. Nanti saya coba di 1 Hz. Bisa terbaca. Nilai voltasenya yang pasti nomor 1-nya itu samain dengan yang di gambar. Nomor 2-nya bebas gitu kalian. Mencoba jadi misalkan percobanya 5 kali ataupun 3 kali nggak masalah. Nah, bagus. Ada lagi ya? Kang izin nanya, itu yang AV-nya itu yang tabel 1 VA dibagi V out bukan kan? Hasilnya. Iya, yang kemarin sama Kang Reno di share ada di situ. Sama aja. Sama aja ya. Siap, Kang. Jadi melihat apakah ada penguatan atau tidak. Lagi. Yang tanya Kang, untuk tabel 2 yang VA-nya juga 20 mV. Tabel 2. Ya, samain aja. Untuk nilainya samakan aja dengan yang ada di gambar. Jadi kita menganalisa yang tabel 2 dan 3 itu nilai impedansinya. Jadi sesuai dengan teorinya kan nilai impedansi masukannya itu lebih udah apalagi ya, nilai impedansi keluaran tuh lebih rendah dibanding impedansi masukannya. Impedansi masukan tinggi, jadi digunakan sebagai rangkaian buffer ya enggak. Udah lagi nih, kalau ada kita tutup dulu. Kang boleh lihat rangkaian yang disimulasiin Akang nggak yang di live wire? Oh, oke. Saya share dulu ya.
Oke, save dulu ya. Udah ada. Udah, Kang. Ini untuk rangkaiannya. Simple sih. Hanya ada 2 kapasitor, 3 resistor, 1 resistor, generator sinyal, sama ini 2 yang dihubungkan ketika total 2 dan 3. Oke, oscilloscope. Udah, itu aja. Nilainya ketika disesuaikan, ini saya menggunakannya 1 Hz ya. Karena ketika menggunakan 1 kilo itu tidak bisa terbaca yang input oscillasinya. Izin bertanya Kang, untuk itu di resistor 4 sama resistor 5 nya tidak terpakai ya? Kepakainya nanti ketika ada percobaan nilai impedansi di modul superior. Ada 4.2 dan 4.3. Nah, gitu kan. Kemudian pasangkan aja sih. Nah, jadi pada tabel 1 mah nggak dipakai, cuma pada tabel 2 dan 3 itu digunakan. Sama kayak kemarin kan? Sama aja sih sebenarnya. Bedanya pada kapasitor C doang. Dengan C dan tanpa C. Kalau di sini nggak ada. Jelas mungkin ya? Udah pada bisa mungkin untuk penggunaan simulasi ini kalau udah jalan 2 semester kan kalian untuk realnya, untuk bentuk fisiknya mungkin teman-teman belum biasa karena belum pernah ke lab kan jalan show kalau sudah lama gitu. Ada lagi nggak? Mungkin barangkali dari Kang Reno, Kang Hanif, atau Kang Alvito, Kang Iqbal mau menyampaikan sesuatu. Cukup sih. Nah, ini cukup. Oke. Kang Reno yang kemarin minta cukup atau ada hal yang disampaikan? Ya, ada. Ya, kalau nggak ada, dicukupan ya untuk pengukuran laporannya. Nanti kita bicarakan dulu ya dengan asisten sama komputer juga. Enak gimana? Untuk TP sampai jam 9 ya deadline-nya. Cuma saya tambahin karena saya masih soalnya itu jam 8 teman-teman nggak sempat buat misi atau mengerjakan, jadi saya deadline-nya bisa lebih bulan. Masih ada waktu 1 jam untuk TP laporan, tapi deadline jam 7 ya, jadi udah beres. Nah, itu pikirannya untuk praktikum dasar 2 hari ini yang membahas mengenai modul 7, yaitu command collector amplifier atau penguatan resistor, command collector atau kolektor bersama. Saya harap teman-teman mengerti baik itu secara teori ataupun secara praktisnya nanti di software simulasi, baik itu Marker, Podcast, ataupun software yang lainnya. Terima kasih. Sebelum diubahkan, kita dokumentasi dulu.